Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radini Musyakurla dengan NIM 12170501118. Di sini saya ingin eh, memaparkan atau membuat konten sebuah etika penelitian dan aplikasi. Di sini saya ingin membuat tips-tips dalam etika penelitian dan publikasi. Nah, kita juga sebelum ke tips, kita harus tahu dulu eh, etika penelitian publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang dibilang KBBI. Yang pertama yaitu etika. Yang pertama etika berhubungan dengan norma-norma moral baik dan buruk, benar dan salah yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip moral juga mengatur tindakan atau perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupan. Terus penelitian, penelitian di sini proses penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu masalah dengan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperdalam pengetahuan yang sudah ada. Terus publikasi, publikasi di sini proses atau cara menyampaikan atau menyiarkan juga sesuatu khusus informasi atau hasil karya ilmiah pada masyarakat luas melalui media tertentu. Jadi eh, etika dalam penelitian dan publikasi merujuk pada prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang mengatur perilaku dan tindakan yang diterapkan dalam kegiatan penelitian dan proses publikasi ilmiah. Eh, Terus kita langsung saja ke tips etika dalam penelitian dan publikasi. Yaitu tipsnya mempunyai 10. 10. Yang pertama yaitu transparansi dan kejujuran. Transparansi dan kejujuran ini melaporkan hasil penelitian atau em, transparan dalam jujur tanpa manipulasi data atau informasi. Terus kita juga harus menghindari plagiarisme dengan memberikan penghargaan yang sesuai dengan untuk ide, konsepan, dan temuan yang orang lain temukan. Terus yang kedua, pentingnya referensi. Ya, ini juga penting, penting sekali dalam referensi ini. Kita harus menyertakan referensi yang relevan dan terkini untuk mendukung argumen dan temuan kalian. Jadi sebelum kita meneliti, kita juga harus mempunyai referensi-referensi jurnal, artikel, buku-buku, ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dan kita juga hindari referensi merujuk pada sumber yang tidak valid atau tidak terverifikasi. Terus yang ketiga yaitu teliti metodologi yang mana eh, menjelaskan metode penelitian secara rinci agar bisa direplikasi oleh orang lain. Terus kita juga memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan standar, etika, dan regulasi penelitian. Terus yang keempat yaitu eh, pelindungan hak cipta dan privasi, yang mana kita juga harus memastikan memiliki izin dan izin untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dan menghormati privasi individu
dalam penelitian. Terus jika kalian juga menggunakan data pribadi, kalian juga harus memastikan untuk perlindungan identitas dan informasi yang sensitif. Terus yang kelima yaitu ketepatan dalam penulisan. Kita gunakan bahasa yang jelas dan tidak bias dalam menulis artikel ini. Jadi kalian atau kita untuk penulisan ini harus dengan jelas kemana arahnya dalam penelitian, terus kita juga harus jujur dalam penulisan. Orang lain atau kita ketahui bahwa dalam skripsi itu sekarang banyaknya Yoki, terus AI, dan macam lainnya. Terus kita juga harus menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau memiliki konotasi yang negatif. Terus yang keenam yaitu evaluasi etis terhadap subjek penelitian. Kita juga harus memastikan bahwa penelitian tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada subjek penelitian, ya seperti manusia, hewan, atau lingkungan sekitar kita. Terus kita juga harus ikut pedoman dalam etika penelitian yang berlaku dalam bidang kalian atau yang bidang saya, termasuk mendapatkan persetujuan dari komite etika jika diperlukan. Terus yang ketujuh yaitu mengungkap konflik kepentingan. Jadi kita harus mengungkapkan secara jelas, secara rinci juga dalam konflik yang kepentingan dapat mempengaruhi hasil atau interpretasi penelitian. Ini juga dapat mencakup hubungan finansial atau afinisiasi institusional atau konflik yang mempengaruhi objektivitas. Terus ada yang kedelapan yaitu konsistensi dan integritas data, yang mana kita harus memastikan data yang dilaporkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan temuan yang sebelumnya ada atau informasi yang sudah dipublikasi. Jadi kita harus menghindari atau harus melaporkan, menghindari harus melaporkan data yang bertentangan dengan temuan sebelumnya atau informasi yang sudah ada. Terus jika ada perbedaan dalam penelitian data atau referensi yang dijelaskan yang sudah ditemukan atau sudah dipublikasikan, kita harus menjelaskan apa saja alasan yang dibalik perubahan tersebut. Terus yang kesembilan yaitu respect terhadap kontributor, yang mana kita harus memberikan penghargaan yang pantas kepada semua kontributor dalam penelitian ini, termasuk kolega, pemberi dana, ataupun partisipasi. Terus kita juga harus menghindari kesalahan penulisan atau pengabaian terhadap kontribusi individu. Yang terakhir yaitu tinjauan reputasi jurnal dan konferensi. Jadi kita juga harus mempublikasikan artikel di jurnal atau konferensi yang memiliki reputasi baik dan mematuhi standar etika publikasi yang ketat. Jadi kita juga harus mematuhi dalam mempublikasikan jurnal ini harus
standar etik, standar etika dalam publikasi. Karena di tinjauan itu sangat ketat dalam etika publikasi, dan kita juga harus menghindari eh, publikasi di jurnal individu, di jurnal predat predatory atau konferensi yang belum terverifikasi. Itu sajalah tipsnya dalam penelitian, etika penelitian dan publikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk jurnal saya akan dibagikan di deskripsi. Terima kasih.